Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa poin mengenai etika guru dalam mengajar. Kami adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Tanti Yulianti, dan ketiga rekan saya yaitu Rudi Iskandar, Sinta Nadia Sari, dan Tika. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, apa itu profesi guru? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi itu tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Pengertian etika menurut ahli. Menurut Adi Negoro, etika berasal dari kata etika yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. Dan kata etika bisa disebut juga etos, adat, budi pekerti, dan kemanusiaan. Kemudian, apa itu etika? Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika merupakan ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Etika juga bisa disebut kebiasaan, karakter, atau watak. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika profesi. Dalam menjalankan sebuah profesi, seseorang harus memiliki landasan prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada 4 prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini adalah prinsip yang mengharuskan seseorang untuk bisa melaksanakan profesinya tanpa merugikan orang lain, terutama yang berhubungan dengan profesi yang sedang dijalani. Jadi, dalam prinsip keadilan ini seseorang bisa membedakan yang mana kepentingan pribadi, mana kepentingan bersama, seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip integritas moral. Merupakan prinsip yang menuntut seseorang profesional agar mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi, masyarakat, dan diri. Nah, prinsip integritas moral ini berhubungan dengan komitmen diri sendiri terhadap suatu pekerjaan yang berhubungan dengan diri kita ya. Jadi kita punya komitmen apa saja yang mesti dilakukan, apa saja yang mesti dilarang, dan apa saja yang mesti dilakukan, seperti itu. Yang ketiga ada prinsip tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab ini adalah prinsip yang harus dimiliki suatu profesi untuk bertanggung jawab atas akibat yang akan ditimbulkan dengan profesi tersebut, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, tanggung jawab ini sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban kita sebagai seorang guru khususnya. Jadi dalam menjalankan kewajiban kita sebagai guru tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab supaya kewajiban kita berjalan dengan lancar. Yang keempat ada prinsip otonomi. Prinsip ini dilandasi pada keperluan seorang profesional untuk bisa bebas dalam melaksanakan profesinya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita bisa mengutarakan pikiran-pikiran kita, ide-ide kita demi kemajuan bersama, seperti itu. Jadi kita bebas mengeluarkan pendapat untuk demi kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu mengenai etika guru dalam mengajar. Proses belajar mengajar adalah aspek yang tidak terlepas dalam dunia pendidikan. Proses tersebut tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya relasi dan interaksi antara guru dan murid. Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak hanya sebatas pada transformasi ilmu pengetahuan yang mengedepankan pada peningkatan kemampuan intelektual semata,
Akan tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai spiritual dan nilai etika. Oleh karena itu, etika, akhlak, atau budi pekerti merupakan salah satu pokok ajaran yang berhubungan dengan nilai efektif atau yang sering kita kenal dengan sikap, di mana sikap tersebut memang yang harus diutamakan dalam pendidikan. Untuk apa? Untuk ditanamkan dan diajarkan kepada anak didik. Nah, untuk mewujudkan itu semua memerlukan adanya peran seorang guru untuk mengimplementasikan dalam dunia pendidikan agar menghasilkan murid-murid yang unggul dan berkualitas. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memangku jabatan profesional merupakan orang utama yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan etika dan karakter anak didik. Lalu, apa saja sih etika guru dalam mengajar yang perlu diterapkan gitu? Yang pertama, yaitu budaya sopan santun, baik dalam bertutur kata maupun berperilaku kepada murid. Lalu yang kedua yaitu pembiasaan. Pembiasaan untuk apa? Untuk saling memahami dan menghormati di dalam kelas. Yang ketiga, guru itu tidak hanya mengajar, dalam arti tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja kepada anak didik, tetapi juga senantiasa mengembangkan kepribadian anak didiknya. Terima kasih telah menyimak dengan baik pembahasan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.